Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk memeluk agama kita, yaitu Islam yang sempurna, yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan maha benar Allah tatkala Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, di dalam Islam yang sempurna ini segala sesuatu telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang penting dan yang terpenting yang berkaitan dengan akidah, yang berkaitan dengan ibadah, dan juga adab dan akhlak. Pada kesempatan yang singkat dan sedikit ini, saya ingin menyampaikan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan dihasankan derajatnya oleh Al-Muhaddits Al-Imam Al-Albani rahmatullah alaih, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa pernah Mu'adz bin Jabal ketika beliau akan pergi dalam sebuah perjalanan, beliau mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini." Kata beliau, "Wahai Rasulullah, berikanlah aku wasiat." Artinya wasiat ketika beliau akan bepergian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'adz bin Jabal, "Ta'budullaha wala tusyriku bihi syai'an." An ta'budallaha wala tusyrika bihi syai'an. Hendaknya engkau senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zidni." Wahai Rasulullah, tambahi wasiat untuk aku. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza asa'ta fa ahsin." Apabila engkau berbuat satu keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Kemudian kata Mu'adz bin Jabal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, zidni." Wahai Rasulullah, tambahilah aku wasiat. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Istaqim wal tuhassin khuluqaka." Hendaknya engkau istiqamah dan perbaguslah akhlakmu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, 3 wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat yang beliau cintai, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang seyogyanya dia berpegang pada 3 hal ini dalam perjalanannya. Dan perlu kita memahami makna sebuah perjalanan. Yang pertama, perjalanan yang dekat. Perjalanan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain di dunia ini. Ini sebuah perjalanan. Dan perjalanan yang kedua adalah perjalanan yang jauh, yaitu kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang dalam perjalanan menuju Allah taala. Maka wasiat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau, ini adalah wasiat yang sangat bermanfaat, baik untuk perjalanan yang dekat dalam kehidupan kita di dunia ini, dari satu tempat ke tempat yang lain,
dari satu negeri ke negeri yang lain, dari satu kota ke kota yang lain, maupun dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang pertama adalah ta'budullaha wa la tusyrik bihi syai'an. Hendaknya engkau beribadah kepada Allah dan jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz ketika beliau akan bepergian, agar beliau menjaga dan memelihara tauhidnya, memelihara ibadahnya kepada Allah. Jangan sampai beliau menyekutukan Allah dengan sesuatu dalam perjalanannya. Karena sangat mungkin seorang berbuat syirik dalam perjalanannya. Ketika dia ditimpa sesuatu, bisa saja dia meminta pertolongan kepada selain Allah. Bisa saja dia menyembah pada selain Allah. Maka dari itu Nabi SAW memberikan wasiat yang pertama bagi seorang yang akan berpergian agar dia memelihara akidahnya, memelihara tauhidnya, memelihara imannya, memelihara ibadahnya hanya kepada Allah semata dan jangan sampai dia menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan ini adalah wasiat Islam, wasiat para anbiya, wasiat para rasul sejak rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Yaitu mereka selalu memberikan wasiat agar menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah. Tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini yang harus ditanamkan oleh seorang, baik ketika dia dalam keadaan bermukim ataupun ketika dia dalam keadaan bepergian. Baik ketika dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dalam segala keadaan hendaknya seorang mukmin harus tetap berpegang kepada tauhid. Jangan sampai dia terjerumus dalam kesyirikan. Karena orang yang syirik akan ditolak semua amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wasiat yang diberikan pula oleh Luqman kepada putra beliau yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Wasiat Luqman pada anaknya. Wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau. Di antaranya kepada Mu'adz bin Jabal. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita memelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita dari kesyirikan. Dan agar mereka tetap istiqamah dalam tauhid pada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal dalam perjalanan beliau, yaitu idza asa'ta fa ahsin. Apabila engkau berbuat kejelekan, maka hendaknya engkau berbuat kebaikan. Ini satu metode yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa bagaimanapun seorang manusia sebagai manusia yang dia tidak luput dari salah dan dosa, maka suatu saat dia akan terjerumus dalam kesalahan. Dia akan terjerumus dalam dosa. Tetapi beliau mengatakan, apabila kamu berbuat keburukan, maka berbuat baiklah setelah itu. Perbaikilah keburukan itu. Dan inilah seyogyanya yang kita lakukan. Karena bagaimanapun manusia berusaha untuk selalu benar, dia tidak akan selalu benar. Dan hal ini pula telah ditandaskan dan ditegaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan adalah orang yang banyak bertaubat. Maka Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, karena sangat mungkin dalam sebuah perjalanan bisa saja dia berbuat kesalahan. Mengapa demikian? Karena kecenderungan manusia tatkala dalam perjalanan
justru peluang untuk berbuat jelek itu besar. Sebab dia jauh dari keluarganya, jauh dari kerabatnya, jauh dari masyarakatnya. Maka kemungkinan dia berbuat jelek itu sangat ada pada diri seorang yang bepergian. Nah, oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal, kalaupun dia terjerumus dalam satu kesalahan, hendaknya dia berbuat baik setelah itu. Entah dan bertobat dan beristighfar, minta ampun pada Allah Ta'ala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika seorang pulang dari bepergian, ya, dalam doa safar itu, ketika doa untuk pulang dari bepergian, kita menambah kalimat aibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Ya, aibun, ya Allah kami pulang kembali ke negeri kami. Taibun, kami bertobat ya Allah ketika berpulang ke rumah, ke kampung halaman kami. Karena mungkin seorang di luar kampung halamannya dia telah berbuat dosa atau terjerumus dalam dosa, maka dia pulang dengan bertobat pada Allah Ta'ala. Abidun, dan kami senantiasa beribadah pada Engkau ya Allah. Karena mungkin kelalaian yang dilakukan ketika dia bepergian, ya, sehingga dia bertobat, kemudian dia meningkatkan amal ibadahnya sekembalinya dia di kampung halamannya. Ya, li rabbina hamidun, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memuji. Karena telah selamat dalam perjalanannya, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seyogyanya bagi seorang hamba yang beriman untuk bersyukur pada Allah Ta'ala, memuji Allah Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Jadi ketika seorang dalam bepergian, sangat mungkin dia berbuat kesalahan, tetapi lebih dari itu adalah, dan jalan keluar yang diberikan oleh Nabi SAW, hendaknya seorang dia berbuat baik kalau dia berbuat kesalahan. Kemudian yang ketiga, wasiat yang diberikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal dalam bepergian beliau, dan juga tentu kepada kita sebagai umat Rasulullah SAW, kata beliau, istaqim. Istaqim. Hendaklah kamu istiqamah. Wal tuhassin khuluqaka. Dan hendaknya kamu memperbaik, membaguskan akhlakmu. Ini wasiat dalam perjalanan. Beliau memberikan pada wasiat ketiga ini dua hal penting. Yang pertama, hendaknya kamu istiqamah. Karena kemungkinan besar seorang untuk menyimpang dari istiqamah adalah di saat dia jauh dari kerabatnya, jauh dari keluarganya, jauh dari masyarakatnya. Kebiasaan-kebiasaan yang baik mungkin yang dilakukan di lingkungannya mungkin ditinggalkan ketika dia bepergian. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal agar beliau istiqamah dalam perjalanan beliau. Jangan lupa sholatnya, jangan lalai dari berbuat baik kepada teman dalam bepergian. Jangan lupa berzikir pada Allah. Hal-hal yang biasa dilakukan agar selalu dilakukan ketika bepergian. Selalu istiqamah. Istiqamah dalam tauhid, istiqamah dalam ibadah, istiqamah dalam berzikir, istiqamah dalam berbuat baik. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada Mu'adz bin Jabal agar tetap istiqamah dalam perjalanannya. Kemudian hendaklah engkau memperbagus akhlakmu. Memperbaiki akhlakmu. Karena orang yang bepergian dia akan datang ke suatu tempat. Ke suatu tempat yang lain. Ke satu negeri yang lain. Ke satu kota yang lain. Mungkin orang-orangnya berbeda dengan yang ada di negerinya. Yang ada di kampungnya. Maka hendaknya dia membaguskan akhlaknya. Tutur katanya. Perangainya, perbuatannya harus diperbaiki, harus diindahkan. Dan ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan tentang akhlak. Apalagi akhlak seorang yang asing di satu negeri. Agar dia dicintai oleh orang yang ada di negeri itu. Di tempat dia pergi, hendaknya dia berakhlak yang mulia. Dan membaguskan akhlaknya. Dan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal
ketika beliau akan bepergian, dan juga ini wasiat kepada kita semuanya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat menjalankan wasiat-wasiat Nabi SAW baik ketika kita bermukim maupun ketika kita bepergian. Aku qouli hadza wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.